Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah amma. Kesempatan yang berbahagia ini akan kami paparkan karya ilmiah kami tentang penegakan hukum dalam satu sisi mencegah paham radikalisme. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang maju dengan segala perbedaan di dalamnya, mulai dari suku, bahasa, ras, agama. Sebenarnya semuanya sudah terrangkum dalam satu Bhinneka Tunggal Ika yang didasari oleh para ulama. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perbedaan ini, beda suku, bahasa, bangsa, tujuannya untuk kita arafu agar saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian dalam rumusan kami ada rumusan manfaat. Bagaimana perkembangan radikalisme di masyarakat, faktor perkembangan radikalisme, dan bagaimana memangkas perkembangan radikalisme yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setelah itu tujuan daripada penulisan ini yang pertama mendeskripsikan bentuk perkembangan radikalisme, mendeskripsikan faktor radikalisme, dan mendeskripsikan upaya memangkas perkembangan radikalisme. Setelah itu pengertian daripada radikalisme. Radikal itu adalah paham atau aliran dengan tujuan menginginkan suatu perubahan atau pembaharuan, tapi dengan cara yang ekstrim, dengan cara yang keras. Ini adalah radikal. Tumbuh suburnya radikalisme di Indonesia ini disebabkan satu kekecewaan dalam segi agama, kekecewaan dalam segi politik, dalam segi kekuasaan, semuanya. Dan suburnya dia mengangkat satu makalah dari Sayyidina Ali, al-haqqu bila itu yang lebih al-adil itu. Sesuatu yang hak tanpa terorganisasi akan dikalahkan dengan sesuatu yang batil tapi terorganisasi. Inilah yang ditumbuhkan para generasi yang didoktrin radikalisme. Termasuk faktor munculnya radikalisme. Yang pertama adalah faktor pemikiran. Dalam pemikiran ini dia menggunakan satu ayat teksnya saja. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia menganggap bahwasanya orang yang tidak menggunakan hukum-hukum Allah selain golongannya dianggap kafir. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bahaya sekali. Kemiskinan, generasi-generasi tanpa ada satu pekerjaan pengangguran ini bahaya. Karena dari faktor ayatuna kufra. Sehingga orang dalam keadaan miskin fakir ini bisa menjadikan satu kekufuran. Setelah itu faktor politik. Satu kekecewaan politik ini dia menganggap bahwa politik itu hanya mengambil satu keuntungan golongan tertentu yang merasa terpojokkan, tidak pernah mengambil satu keuntungan dalam segi politik. Setelah itu bagaimana cara memangkas radikalisme? Yang pertama harus peran keluarga. Anfusakum wa ahlikum naro. Keluarga kita didik, anak kita, saudara kita, terutama yang di lingkup keluarga ini kita harus benteng, jangan sampai terindikasi dengan radikalisme. Yang kedua, peran pendidik dan lembaga pendidikan. Seorang pendidik bagaimana dia menerapkan satu lembaga itu? Lembaganya bagaimana? Metodenya bagaimana? Tidak semua pesantren atau universitas, bahkan semuanya itu kita lihat dulu. Jangan asal kita memasukkan putra-putri kita ke dalam satu lembaga yang tidak menggunakan wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Ini menunjukkan wasatiyah sangat
penting sekali. Setelah itu adalah peran tokoh masyarakat dan lingkungan. Seorang terindikasi dengan radikal ini gara-gara satu lingkungan, kuliah di universitas sudah bagus, tapi ternyata ketika keluar dari perkuliahan ikut organisasi, yang organisasi ini yang bahaya ketika sudah tercampur dengan lingkungan yang ekstrim. Setelah itu ada peran aparat keamanan. Ini sangat penting sekali. Apalagi kita sebagai penyuluh agama Islam, pertama kita harus berdampingan dengan tokoh masyarakat. Yang kedua, yang paling pokok adalah aparat keamanan. Apabila kita dibentengi dengan aparat keamanan yang selalu mendampingi kita dalam segi penyuluhan dalam mengembangkan atau membentengi radikal yang ada di tengah masyarakat ini, insya Allah keluarga kita, masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang terbebas dari indikasi radikalis. Dan yang terakhir, kesimpulan, kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan salah satu negara yang pluralis, bukan hanya dari segi agama semata, namun dari segi adat, suku, bahasa, tapi terangkum dalam satu ayat, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mudah-mudahan singkat yang kami sampaikan berkat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.